Selamat pagi, Romo Galih. Saya masuknya kemepetan, maaf belum say selamat pagi. Selamat pagi juga kepada teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy, saya akan menjadi moderator pagi ini. Terima kasih banyak Romo, masih terus memberikan kesempatan dan waktu buat mengajar kita. Tema hari ini adalah berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah sesi ketiga dari total 6 sesi berturut-turut yang membahas tema sabda bahagia atau beatitude. Seperti minggu-minggu yang lalu, nanti setelah pengajaran Romo akan menyentuh hati kita dengan suatu pertanyaan untuk kita renungkan. Silakan teman-teman sediakan pen dan kertas untuk mencatat hal yang Romo minta untuk kita renungkan, atau bisa juga dicatat di handphone. Hari ini kita diajar Romo sampai jam 9, karena setelah itu Romo ada acara teman-teman. So, silakan nanti kalau pas sharing session, silakan cepat respon supaya waktu kita nggak banyak terbuang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Sekarang saya serahkan kepada Romo untuk memimpin doa dan kemudian memulai pengajaran Romo. Silakan. Terima kasih, Lucy. Mari para saudara yang ada di USA maupun di Singapura maupun di Indonesia, kita mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kau beri kesempatan untuk berefleksi bersama tentang sabda bahagia. Jadilah berbahagialah orang yang murah hati. Karena engkau sendiri sudah bermurah hati bagi kami, maka ajarilah kami untuk murah hati kepada sesama kami, agar kami mendapatkan kemurahan yang kami terima daripadamu sendiri. Dampingilah acara kami ini agar selama 1 jam atau 1 jam seperempat ke depan kami bisa bermenung bersama tentang nilai kemurahan hati. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya menyiapkan bahan ini ternyata hari-hari ini kami ini menyiapkan para frater untuk pulang. Jadi para frater akan pulang tanggal 23. Sebagian besar pulang setelah mereka 1 tahun tidak boleh pulang, mereka pengen segera pulang gitu ya, di karantina di seminari terus, maka mereka 23 sampai tanggal 10 kami izinkan pulang ke rumah ketemu orang tuanya, lalu kami harus menyiapkan mereka sebelum pulang agar semuanya berjalan baik di masa-masa COVID seperti ini. Saya akan share kepada Anda, bahan yang saya sharingkan ini sederhana, tidak rumit, karena bahannya itu dalam arti tertentu. Sabda yang hari ini kita dengarkan itu sederhana. Berbahagialah orang yang murah hati, karena Anda itu sudah murah hati sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sabda hari ini itu tidak perlu direnungkan karena kita udah murah hati gitu kan. Makanya nih kemurahannya harus dikirim ke tempat saya makanannya gitu ya, saya ke Jogja entah pakai apa paketnya gitulah. Amin. Karena romo-romonya tidak akan pulang ini, tidak boleh pergi-pergi, kami hanya di rumah terus ini, tidak pergi-pergi. Baik, saya presentasikan bahan saya. Kok sudah pertanyaan, saya mulai dari awal saja. Nah ini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Mengapa kita mau murah hati kepada orang lain? Mengapa kita mau murah hati kepada orang lain? Salah satu alasannya, kalau saya itu merenungkan sejak hari-hari ini, sebelum membuat bahan ini, kita itu mau murah hati, gitu ya, karena seringkali kita merasa bahwa orang lain itu sudah bermurah hati kepada kita. Dalam Imamat bab 22 dikatakan begini, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antara kamu. Jangan dibedakan orang-orang seperti itu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri.
karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi mengapa orang mau murah hati? Karena kita juga menerima kemurahan dari orang lain, gitu kan. Jadi kemarin itu saya punya frater nilainya jelek, nilainya itu 60. Itu nilai paling batas bawah lulus. Jadi nilai tidak lulus 59, nilai lulus 60. Lalu fraternya murung gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu kok murung begitu hari ini, nggak ceria seperti biasanya? Wah, saya hanya diberi nilai 60, Romo. Padahal saya itu menyiapkan paper ini selama sebulan penuh. Kok dosennya itu nggak murah hati kepada saya gitu. Selalu saya komentar dia ini dosennya dulu mungkin nggak pernah dapat nilai 60 kali ya. Dosennya selalu dapat nilai bagus sehingga dia tidak pernah berpikir nilai jelek itu menyakitkan gitu ya. Kalau saya mah ngasih frater paling nilainya 90, saya bilang kayak gitu, karena dulu saya sering nilainya jelek, kalau gitu ya. Lalu fraternya tertawa. Ya, coba kalau Anda semuanya berpikir, kenapa sih saya mau murah hati gitu ya? Alasannya apa? Bisa jadi karena spontan, bisa jadi karena itu tadi, karena orang lain sudah pernah murah hati kepada saya, lalu saya membalas kepada orang yang lain lagi, gitu ya. Atau apapun alasannya, tapi salah satu yang ada dalam kitab suci, alasannya orang bermurah hati karena pengalaman dikasih oleh Allah lebih dahulu. Itu yang terjadi. Sedang dalam kitab Injil Lukas atau Injil Matius dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti dengan mata, gigi ganti dengan gigi. Artinya itu tadi, kalau kamu orang lain jahat kepadamu, ya kamu harus jahat. Jangan berbuat baik kepada dia. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ini murah hati sekali, siapa sih yang mau ya ditampar pipi kanan, lalu pipi kirinya nih diberikan lagi, nggak apa-apa. Maksudnya itu tadi, kalau orang itu berbuat baik, lalu dijahati oleh orang, ya berbuat jahat baiknya jangan hilang. Tetap saja berbuat baik begitu. Itu yang mau dikatakan oleh kitab suci. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi ini orang murah hati sekali gitu ya, sangat murah hati. Sampai memberikan yang tidak diminta pun dia berikan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mile, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mile. Kemurahan hati ini luar biasa. Dari memberikan pipinya, kemudian memberikan pakaiannya, bahkan menemani orang. Pasti Anda pernah ya menemani orang, tapi orang itu menjengkelkan. Nah ini Anda melakukan sabda Yesus yang bab 5 ayat 41 ini. Ya. Sudah saya temani, tetapi orangnya nggak tahu diri. Ya, tapi yaitu kemurahan hati kita begitu. Dan saya kira orang-orang Asia, orang Indonesia itu dikenal kemurahan hatinya. Ramah, murah hati, itu ya. Kita dikenal karena itu, kemurahan hati kita dalam hidup ini. Berikutnya, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak yang mau meminjam daripadamu. Ya kalau minjam dikembaliin ya, kalau tidak kan kita marah-marahin ya, minjam terus tidak mau kembalikan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa berat ini, karena tarafnya tidak hanya murah hati, tetapi bermurah hati kepada musuh. Jadi, saudara-saudari, murah hati itu ada beberapa tahap, gitu ya. Tahap pertama, murah hati kepada orang yang kita senangi, itu mudah. Murah hati kepada orang yang kita senangi itu mudah, karena kita tahu kita senang, lalu murah hati. Murah hati yang kedua, murah hati kepada orang yang tidak kita kenal, itu juga mungkin mudah. Ya, kita nyumbang tapi anonim, itu mungkin. Tapi kalau murah hati kepada musuh itu sulit. Nah, itu tahap yang paling tinggi. Murah hati kepada orang yang tidak kita sukai, murah hati kepada orang yang membenci kita, itu yang paling sulit. Jadi
tahapnya ada 3 ini dalam bacaan Injil hari ini. Murah hati kepada orang yang kita sukai, murah hati kepada orang yang tidak kita kenal, lalu yang ketiga, murah hati kepada orang asing, tetapi lebih daripada itu, murah hati kepada orang yang membenci kita atau kita benci. Dan kalau Anda melakukan itu, berarti Anda melaksanakan firman Tuhan, bab 5 ayat 44 ini. Luar biasa sekali ini. Sudah seperti Yesus sendiri. Murah hati mendoakan yang membunuh dia di bawah salib itu ya. Itu yang mau disabdakan dalam Injil hari ini. Maka kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Kita itu tahap murah hati kita sampai mana tahapnya? Itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Tahap kita sampai mana kemurahan hati kita ini. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi sabda ini mau mengatakan Tuhan itu sungguh murah hati kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Maka kalau mau jadi sempurna, orang pun diminta murah hati kepada semua orang. Itu idealnya yang diajarkan oleh kitab suci. Idealnya kemurahan hati di dalam kitab suci adalah mengasihi orang sampai musuh-musuhnya pun dikasih sampai akhir. Lalu Anda bisa berefleksi dari bacaan yang indah Injil bab 5 dari Injil Matius bab 5 ayat 45 dan 46 hari ini. Jadi orang punya motivasi murah hati karena ini tadi ada sudah mengalami dahulu kemurahan hati dari orang lain. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau murah hatinya hanya sebatas untuk orang yang mengenal kita, yaitu sama saja gitu, bukan keutamaan namanya. Tetapi haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi tuntutan Yesus atau perintahnya ini lebih dari yang normal. Perintahnya ini meminta kita untuk melakukan lebih dari yang normal. Berani lebih gitu. Menuju pada sesuatu yang lebih tinggi tarafnya. Yaitu sempurna seperti Bapa di surga sendiri memberikan kemurahan kepada semua ciptaan tanpa memandang siapa mereka. Ini sabda Yesus yang tadi menjadi motivasi orang mengapa orang bermurah hati kepada orang lain. Nah, selain kita pernah mengalami murah hati, kita juga mungkin orang bermurah hati itu karena orang dididik di keluarga begitu, gitu ya. Jadi mungkin Anda pernah juga merasakan didikan orang tua atau mendidik anak dengan begitu, ya. Didikan di masa kecil ini saya kutipkan dari Dorothy. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jadi kalau di rumahnya itu orang tua hanya mencela terus, tidak pernah apresiasi ya, lalu dia belajar memaki orang lain juga. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Saya punya frater ini keluarganya, bapaknya ini broken, seringkali punya masalah dengan ibunya, sehingga anaknya di seminari juga seringkali punya masalah dengan temannya, terutama kata-katanya yang kasar gitu ya. Karena masa kecil sampai masa dia SMA gitu selalu ada dalam suasana konflik di rumah, dan itu mempengaruhi dia. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, ia belajar rendah diri, ya, merasa tidak memiliki apa-apa, selalu dijelekkan, atau merasa bahwa dirinya tidak punya bakat karena orang lain tidak
melihat bakatnya, itu bisa juga terjadi demikian. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Tidak merasa hidupnya itu berguna kali bagi orang lain, lalu menyesal, mengapa saya ada di dunia ini. Tetapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri, tidak menuntut segera orang untuk memenuhi tuntutan dia. Ya, itu yang sering kali terjadi. Anak-anak sekarang ini tidak bisa menahan diri karena di rumah orang tuanya selalu memberi yang mereka minta. Kalau tidak menangis, lalu orang tuanya sudah diberikan, padahal itu tidak mendidik dengan sungguh-sungguh. Ya sudah, lalu anaknya akan tidak mampu menahan diri di dalam hidup ini. Harus ada, yang dituntut harus ada semuanya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia lebih percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai orang lain. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri, menerima diri. Dan yang terakhir ini bagus. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ia belajar untuk murah hati kepada orang lain. Kalau anak-anak itu dibesarkan dengan kasih dan persahabatan, ya. Anak-anak itu diajari untuk bisa berbagi sejak kecil. Saya kira kita bisa belajar berbagi karena orang tua kita pun sejak kecil mendidik kita untuk berbagi. Pasti Anda ingat ketika masa kecil Anda lalu orang tua membiasakan kita untuk berbagi makanan, ya. Dibiasakan berbagi makanan, tidak dimakan sendiri. Berbagi mainan, meminjamkan mainannya kepada teman yang lain, itu latihan untuk namanya share gitu ya, berbagi. Dan itu diajarkan oleh orang tua sejak kecil. Tapi kalau tidak pernah diajarkan, ya anak tidak pernah bisa bermurah hati dalam hidupnya. Sulit. Karena apa-apa merasa itu milik saya. Kamu nggak boleh. Baik. Berikutnya, saya akan bercerita ini. Jadi, saya bacakan Bapak Ibu, ini ceritanya menarik sekali. Saya temukan kapan ya, sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu dari detik.com. Cerita seorang anak di Indonesia ini hilang di usia 5 tahun, tapi 11 tahun kemudian dia ditemukan keluarganya. Karena apa? Karena ada kemurahan hati orang. Mari saya bacakan ya dengan lengkap karena ceritanya sangat bagus. Saya itu senang dengar ceritanya. Menarik sekali, saya bacakan. Ervan Wahyu Anjasmoro, 16 tahun, remaja asal Sragen, Jawa Tengah, berhasil kembali bertemu dengan keluarganya usai dinyatakan hilang selama 11 tahun. Lama sekali ini 11 tahun. Ervan hilang saat diajak ayahnya liburan di Jakarta tahun 2009 lalu. Ervan dan ayahnya Suparno, umur 37, warga Dusun Gabus Wetan, Desa Gabus, Kecamatan Ngelampran, Sragen, dipertemukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Bogor dengan Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Ervan kembali ke kampung halamannya hari Selasa 6 September 2020. Ayah Ervan memang bekerja di Jakarta sebagai sopir Metro Mini. Tahun 2009 lalu, Suparno mengajak Ervan yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak untuk berlibur di Jakarta. Biasanya Ervan saya titipkan di rumah kakeknya karena sedang liburan. Saya ajak ke Jakarta. Waktu itu kontrakan saya di daerah Kemayoran. Ujar Suparno, ditemui Detikcom di rumah orang tuanya di Dusun Panurejo, Desa Kedung Gupit, Kecamatan Sragen Kota. Hampir 3 pekan di Jakarta, Ervan minta untuk dipulangkan ke Sragen. Saat itu Suparno, bapaknya, menyanggupi akan memulangkan Ervan 2 hari kemudian. Saya bilang ke Ervan, menyanggupi hari Minggu pulang ke Sragen. Tetapi Jumat sekitar jam 3 sore, Ervan sudah tidak ada, kata Suparno. Suparno bahkan sempat tidak bekerja selama 2 bulan agar lebih fokus mencari anaknya.
Hari-hari dihabiskan menyusuri gang demi gang di seantero Jakarta, namun anaknya tidak bisa diketemukan. Waktu itu marak penculikan. Pikiran saya, anak saya diculik orang. Tetapi saya yakin anak saya masih hidup. Makanya saya tetap bekerja di Jakarta agar bisa terus mencari anak saya. Terangnya. Suparno mengatakan, saat itu Ervan berpamitan untuk mengembalikan game watch yang disewanya dari tetangga. Namun hingga malam hari, bocah yang saat itu berumur 5 tahun tak kunjung pulang. Saya masih ingat waktu itu makanan dan minumannya saja belum sempat dihabiskan. Saya cari ke sana kemari, akhirnya tengah malam saya lapor ke polisi, kata bapaknya. Saya selesai mengembalikan game watch baru mau pulang. Di jalan ada 4 pengamen minta saya ikut. Katanya nanti mau diantar pulang, kata Ervan yang kini sudah tidak bisa berbicara bahasa Jawa. Karena masih bocah, Ervan menuruti rayuan ke-4 pengamen tersebut. Bersama ke-4 pengamen tersebut, Ervan pun hidup di jalanan. Saya disuruh mengamen, hasilnya dibagi 2, separuh untuk Ervan makan, separuh disetor kepada mereka. Karena tidurnya sembarangan, kadang di kolong, kadang di trotoar, terangnya. Hidup di jalanan, Ervan mengaku kerap mendapatkan kekerasan dari para pengamen jika setorannya tidak memenuhi target. Ervan menjalani hidup seperti itu selama 2,5 tahun. Jadi umur 5 sampai umur 7 tahun dia menjadi pengamen, anak kecil ini. Sering dipukul kalau tidak dapat uang. Lari juga percuma, nanti ketangkep lagi, malah dipukuli katanya. Kasihan sekali anak ini. Di Parung, di daerah Bogor ini, jalan hidupnya berubah. Dirinya terpisah dari rombongan pengamen saat lari menghindari petugas Satpol PP. Ervan beristirahat di masjid daerah Kemang Bogor dan bertemu dengan orang baik yang mau mengangkatnya menjadi anak. Di masjid ketemu Pak RT. Saya ditanya-tanya terus diangkat anak. Namun hanya 4 bulan karena Pak RT meninggal. Lalu saya diangkat anak oleh orang lain bernama Mbah Eli, kata dia. 7 bulan setelahnya, Ervan dikirim ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak-anak yang diasuh oleh salah seorang pegawainya bernama Wiwit. Saat itu Ervan disekolahkan hingga jelang SMP. Sampai dipesantrenin juga selama 3 tahun. Setelah itu ditarik sama panti di Bogor untuk dilatih kerja. Sampai bulan September lalu, Ervan semakin rindu untuk pulang, mencoba mencari keterangan tentang kampung halamannya di internet. Berbekal kata kunci yang tepat, Ervan berhasil menemukan titik terang. Ya, saya ingat Pak Parno ayah, Bu Tanti ibu, dan Mbak Ajeng kakak. Sama saya ingat rumah saya dekat pasar Gonggang. Saya ingat sekali namanya karena nenek dulu sering ajak saya ke pasar, katanya. Ervan semakin yakin setelah menelusuri pasar Gonggang melalui aplikasi Google Street View. Hebat sekali ya, Google bisa mencarikan rumah dia. Menurutnya bangunan pasar Gonggang masih persis seperti waktu dirinya masih kecil dulu. Saya lapor kepada kepala panti yang kemudian menghubungi Dinas Sosial Solo dan sekitarnya termasuk Sragen. Selang beberapa hari petugas panti datang membawakan saya foto. Benar, itu foto keluarga saya, ujarnya haru. Ternyata, lanjut Ervan, informasi dari Panti Sosial Kota Bogor tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Sragen yang langsung mendatangi rumah Suparno untuk memastikan informasi tersebut. Lalu ayah saya bersama petugas sosial Sragen datang ke Bogor untuk menjemput. Setelah merampungkan proses, hari ini saya bisa sampai di rumah lagi, kata Ervan. Suparno mengaku bersyukur bisa dipertemukan dengan anaknya. Dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama orang-orang yang berbaik hati mengasuh anaknya. Terima kasih kepada seluruh pihak. Saya berharap ini jadi pengalaman bagi orang tua yang lain untuk mengawasi anaknya dengan baik, kata bapaknya. Nah, saya merasa ini orang-orang baik itu membuat anak ini bisa hidup 11 tahun di jalanan ya. Ada Mbah Eli, ada Pak RT, ada dinas sosial, itu membuat si Ervan yang usia 7 tahun sampai umur berapa berarti SMP ini.
membuat dia itu bisa hidup dan ketemu lagi dengan orang tuanya itu mukjizat luar biasa menurut saya loh. Di Indonesia sampai begitu ada orang yang masih sangat luar biasa murah hati, nemu anak di masjid lalu dianggap anak. Ya. Betapa murah hatinya orang yang demikian itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Anda dapatkan kalau orang bermurah hati? Kalau kita murah hati itu apa tahu yang kita dapatkan seringkali saya bermenung bahwa seringkali orang murah hati itu temannya banyak ya, mendapat relasi lebih banyak pasti. Orang murah hati itu relasinya semakin banyak dengan orang lain. Orang murah hati juga balasannya lebih besar dari yang kita harapkan. Seringkali begitu ya. Orang bermurah hati dibalasnya itu lebih dari yang kita harapkan. Seringkali begitu. Terjadi, seringkali begitu. Tadi itu ada cerita menarik sekali di meja makan para Romo. Suatu saat teman saya Romo Paroki, Romo Ari namanya. Romo Ari itu meminyai suci. Sudah lama sekali dia meminyai suci orang di rumah sakit. Lalu beberapa tahun kemudian dia datang ke sebuah toko sepeda membawa uang 4 juta. Kemarin sore 4 juta. Ternyata yang punya toko sepeda itu orang Katolik yang dia minyak suci waktu itu. Umatnya itu masih ingat romonya enggak ingat umatnya. Lalu romonya bilang, saya itu punya uang 4 juta tapi pengen sepeda yang itu gitu. Terus ibu yang punya toko bilang, maaf Pak, meskipun dia ngomong tahu romo, dia bilang, Pak, maaf Pak, sepeda yang itu harganya 10 juta satu. Jadi uang Bapak hanya berapa? Saya hanya bawa uang 4 juta, enggak bisa. 4 juta hanya dapat sepeda anak-anak gitu ya. Penjualnya bilang begitu. Lalu cerita akhirnya penjualnya itu mengaku, Romo, saya itu umat yang dulu di minyak suci waktu itu. Romo kok nggak ingat? Dah saya lupa, Romonya bilang gitu. Ya sudah, sini uangnya Romo. Uangnya diminta oleh ibu penjual sepeda itu di Jogja, uangnya diminta 4 juta, lalu sepedanya diberi 2. Jadi ibu itu memberi 2 sepeda, harganya 20 juta diberikan sama Romonya. Sudah Romo, di pasturan ada berapa Romo? Ada 2 nih, saya beri sepedanya 2. Lalu romonya itu cerita kepada kami, saya itu tidak menyangka loh ini ada umat yang dulu saya minyak suci, itu kok ya sampai sekarang memberi saya sepeda gitu ya. Tidak menyangka, jadi balasannya itu lebih besar dari yang diharapkan, kan dia minyak suci tidak pikir macam-macam. Lalu saya berkomentar, Romo Ari, saya itu memberi minyak suci umat selalu mati, jadi nggak ada yang beri saya sepeda. Kalau saya beri minyak suci selalu mati, ya sudah berarti langsung naik ke surga. Jadi ya itu, tidak ada yang orang memberi saya sepeda, saya bilang kayak gitu, lalu kami tertawa terbahak-bahak ya. Dan seringkali Anda begitu ya, Anda memberi lalu kadang-kadang balasannya itu lebih dari yang kita harapkan. Dan seringkali balasannya datang di saat yang tidak kita duga. Ya, seringkali kan terjadi begitu, ya, karena kemurahan hati kita. Lukas mengatakan hal yang sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Berilah, bermurah hatilah, maka kamu akan diberi. Diberi seperti apa? Ini besar sekali. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dicurahkan ke dalam ribaanmu, ke dalam hidupmu. Jadi Tuhan itu memberi lebih dari yang kita berikan. Maksudnya begitu ya. Yang digoncang, dipadatkan dan tumpah sampai berlipat-lipat balasannya dari Tuhan. Dari apa yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Ya contohnya Romo Ari tadi itu bercerita minyak suci lalu membawa uang $300, umatnya malah memberi $2.000 karena mau menyumbang sepeda kepada gerejanya. Nah, saudara-saudari terkasih, murah hati adalah bagian hidup kita. Saya yakin itu bagian dari hidup kita, murah hati. Maka hari ini saya mengajak Anda semuanya dengan 3 pertanyaan.
Apa yang memotivasi saya untuk bermurah hati pada orang lain? Apa yang memotivasi saya untuk bermurah hati kepada orang lain? Balasan seperti apa saat saya bermurah hati? Ini kita akan merenungkan hari ini. Balasan seperti apa saat saya murah hati? Apa yang saya alami saat saya bermurah hati tetapi tidak mendapat balasan yang setimpal? Apa yang saya alami? Perasaan apa? Lalu bagaimana saya overcome ya pengalaman yang tidak baik ini? Jadi semoga hari ini selama 1,5 jam ini dan 1 jam kita bisa berefleksi bersama tentang 3 pertanyaan ini. Baik, kita akan bermenung selama 1, 2, 3 menit, lalu kita akan menyaringkan pengalaman kita. Saya kembalikan kepada Lucy sebagai moderatornya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Romo. Oke, teman-teman, kita punya waktu beberapa menit untuk refleksi dan kemudian tolong di-sharingkan untuk berbagi kepada teman-teman yang lain sehingga saling berbagi berkat. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman supaya program pengajaran kita ini bisa berjalan lancar. Anda bisa berikan love offering melalui cek ke Marcella Raharjo atau melalui elektronik ke Zelle di jovara3@gmail.com. Barusan Romo bilang loh, murah hati. Jadi ini yang saya ngomong juga pas, lagi pas. Ini teman-teman silakan di screenshot, di foto, bisa di persembahan kasihnya bisa melalui Zelle di jovara3@gmail.com atau juga ke Marcella Raharjo, adresnya seperti berikut. Kemudian, dan juga saya boleh tambahan sedikit. Silakan. Dan juga seluruh donasi kepada saya tidak akan diambil oleh saya, tetapi donasi Anda akan disalurkan kepada pendidikan para frater di seminari, maka nanti Marcella akan mengirim langsung donasinya kepada Keuskupan Purwokerto untuk sumbangan pendidikan calon imam. Jadi tidak akan kepada saya, tetapi kepada pendidikan para frater di tempat saya yang hari-hari ini kami mengalami kesulitan karena sumbangan dari umat di Indonesia semakin turun karena COVID yang berkepanjangan ini, maka donasi Anda akan kami sumbangkan kepada Keuskupan Purwokerto untuk pendidikan calon imam. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Romo. Kepada teman-teman, silakan. Kita kadang-kadang suka nggak punya kesempatan berbagi ke tempat yang tepat, tapi ini Romo sedang membuka kesempatan, mari kita sama-sama berbagi karena saya yakin Tuhan pasti memberikan kita lebih dari yang kita butuhkan. Juga ada pengumuman bahwa minggu depan kita akan masuk sesi holiday. Kita akan ketemu lagi di sesi keempat pada tanggal 3 Januari jam yang sama. Jadi minggu depan kita libur sampai nanti tanggal 3 Januari. Oke. Begitu saja pengumuman dari panitia, teman-teman. Sekarang saya buka waktunya bagi yang mau sharing. Barangkali hasil perenungannya sudah dapat. Apa yang memotivasi saya untuk murah hati kepada orang lain, atau balasan seperti apa saat saya murah hati, dan kemudian perasaan apa yang saya alami ketika saat saya murah hati saya tidak mendapat balasan yang seperti saya harapkan. Boleh sharing salah satunya atau boleh semuanya, silakan langsung unmute teman-teman. Liliana menulis, Romo, kalau ada seseorang yang sangat murah hati secara genuine dan baik, tapi dijauhkan oleh komunitas berlabel Katolik, aku merasa komunitas itu telah salah arah. Apa yang harus aku perbuat sebagai orang baru di komunitas itu? Rasanya kok nggak ingin bergabung dengan komunitas yang seperti itu, Romo. Tapi rasanya sebel juga melihat komunitas berlabel Katolik, tapi karena beberapa oknum tertentu, komunitas tersebut jadi kesannya tidak baik atau rusak. Romo kasih komentar kepada Liliana. Baik, terima kasih Liliana. Memang seringkali ada ya 1-2 orang yang demikian itu terjadi.
Tetapi kan komunitas itu anggotanya banyak, jadi tidak hanya 1-2 orang saja. Pasti itu ada orang-orang yang bisa kita percaya, entah itu dari pengurusnya, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau orang yang kita percaya untuk yang namanya bisa, itu tadi, membangun keterbukaan pertama-tama. Membangun keterbukaan kepada orang yang dirasa dijauhi. Dan saya kira, itu mulai dari sana, mulailah dari sana. Malah jangan dijauhi, kalau dijauhi lalu ya, kita lalu tidak menyelesaikan persoalan, dan malah tidak melakukan apa yang tadi dikatakan dalam kitab suci tadi. Nah, jadi mulailah dengan memikirkan bahwa tidak semua anggota komunitas berbuat seperti itu, gitu ya, pasti. Sehingga kita bisa mencari orang-orang yang kita percayai, 1-2 mungkin tidak semuanya, atau pengurusnya yang bisa kita ajak ngomong untuk lebih bisa berbagi pengalaman dan mulai masuk dari sana. Begitu, terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Sekarang kita akan dengarkan Marcella akan sharing, dan setelah itu Susan. Maaf Ocel. Marcella dan setelah itu silakan. Oke. Ya, ini cuma mau menjawab itu renungan tadi yang Romo kasih pertanyaannya. Kalau nomor 1 ya, untuk saya motivasinya karena kita sendiri juga dapat banyak rahmat dan karunia dari Tuhan tuh, semuanya gratis ya, cuma-cuma. Jadi kalau untuk dibagikan lagi kepada orang-orang lain juga nggak masalah gitu, karena sumbernya dari atas nggak pernah habis gitu. Terus kalau nomor 2, balasan apa dari murah hati? Saya sih nggak ngarepin apa-apa, tapi kalau Tuhan kasih karunia, kasih hadiah, ya saya terima aja gitu. Dan yang saya ingat pengalaman dulu waktu baru mulai tinggal di Amerika, pertama-pertama waktu sudah mulai kerja dan sebelum ada mortgage gitu, ya mungkin dari income itu ada kelebihannya lumayan ya. Terus satu hari saya terpanggil karena ada di gereja Mary Nol gitu, minta support gitu untuk yang pendidikan anak-anak yang kurang mampu ya. Terus saya pikir ya udah nggak apa-apa lah, kasih sedikit gitu setiap bulan. Dan ternyata saya nggak pernah ngarapin apa-apa. Ternyata waktu akhirnya mencari rumah, mendapatkan rumah, luar biasa sekali, karena kita itu bisa dapat diskon mungkin sekitar 100.000 dari harga pasaran. Jadi ya itu emang Tuhan itu selalu luar biasa. Saya cuma bilang kita jangan pelit-pelit deh gitu. Terus kalau nomor 3, nggak ngarepin apa-apa. Kalau orangnya yang misalnya kita baik-baik, orangnya juga nggak tahu terima kasih, ya nggak apa-apa, it's okay. Karena ya kita juga seperti tadi yang Romo kasih kutipan, ya kita doakan aja supaya orang itu bisa tersentuh dan bisa lebih dekat sama Tuhan, dan dia bisa bermurah hati sama orang lain. Dah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Marcella. Mari, nanti ada siapa lagi ya? Susan, mari. Ya, pagi Romo, pagi semuanya. Ya, untuk yang jawaban nomor 1 hampir mirip seperti Marcella. Kita sudah diberikan berkat yang begitu besar dari Tuhan. Jadi bagaimana kita membalasnya itu adalah dengan perbuatan kasih kepada sesama. Itu yang 1. Terus yang nomor 2 itu kebetulan sekali saya ada kesaksian yang baru-baru ini aja terjadi. Sekitar bulan Agustus kali atau September, ada seorang teman saya dari Jakarta datang mau berobat, dan dia tuh harus mengalami masa karantina juga di Singapura. Jadi saya ini merasa terbeban, gimana ya, saya harus menolong dia, dan saya merasa kayaknya kasihan gitu Romo, masa orang mau berobat harus di karantina dulu di hotel, harus mengalami satu proses yang dimana saya merasa apa yang saya bisa tolong kepada teman saya ini gitu.
Terus saya ingat juga ada ayat yang di Alkitab yang Tuhan tak bilangkan, siapakah sahabat-sahabat kamu? Sahabat-sahabat kamu adalah orang-orang yang sekarang lagi susah, orang yang lagi butuh perhatian. Itulah aku gitu. Jadi saya ingat ayat itu. Jadi saya menolong dia. Terus saya kasih teman saya itu nginap di tempat saya. Terus saya melayani dia gitu kan. Terus sampai pada saatnya sekarang ini saya juga di karantina. Jadi saya, waktu saat di karantina saya ketakutan. Kayak saya bilang, aduh Tuhan nanti gimana ya? Siapa yang akan menolong saya? Nanti saya kalau lagi susah atau saya sering migran juga, sakit bagaimana? Ternyata begitu saya masuk ke karantina ini, hotel ini, Tuhan provide begitu bagus hotel ini, semuanya tersedia. Apa yang saya mau ada. Saya suka minum kopi, disiapkan mesin kopi. Teh semua ada, apa semua di-provide. Jadi sehingga saya rasanya nggak butuh siapa-siapa lagi, memang udah di-provide. Jadi itulah yang nomor 2, kalau saya berbuat baik, Tuhan juga akan memberikan balasannya lebih dari apa yang saya pikirkan gitu, Romo. Jadi itu sungguh terjadi pada saya gitu. Terus kalau yang nomor 3, ya tidak apa-apa kalau misalnya saya sudah berbuat baik, orang tidak berbuat baik kepada saya, at least saya sudah berbuat kepada Tuhan gitu. Jadi seperti ada yang di ayat di Kolose, apa yang kita berbuat untuk Tuhan gitu loh. Jadi kita tidak perlu dinilai oleh manusia yang ada di sini. Itu Romo, makasih. Terima kasih Susan yang dari Singapura ini. Jam berapa di Singapura sekarang ini ya? Jam 9 lewat Romo. Oh gitu, baik. Ya. Terima kasih Singapura. Mari kita teruskan kepada yang lain. Silakan teman-teman. Jenna, mau sharing nggak? Tadi bilang sama kayak Ocel. Or kalau ada yang mau kangen-kangen sama Romo, minggu kemarin masih terputus, banyak yang minggu kemarin terputus ya. Silakan, Liliana, silakan. Aku mau share lagi ya Romo ya. Kadang tuh orang baik suka di take it for granted Romo. Kadang aku mikir ya, kalau kita terus berbuat baik terhadap orang yang take it for granted itu, artinya kita menjebloskan dia menjadi buruk atau bagaimana Romo? Kayaknya kadang kalau kita nurutin Alkitab terus, ntar orang itu nggak sadar-sadar malah jadi tambah buruk gitu loh, Mo. Ya. Tapi suatu saat saya kira harus dididik orangnya ya, dalam arti tertentu disadarkan, pasti penting itu ya, tidak hanya diberi terus, tetapi juga diberi pengajaran sehingga sadar, tidak hanya bahwa mau take it for granted, tetapi ada pertanggungjawaban dari yang diberi gitu Lili. Itu sih pendapat saya begitu Lili. Terus kalau memang nggak ada pertanggungjawaban, terus dibilangin berkali-kali nggak ngerti-ngerti, kita nggak harus terus-terusan membantu itu orang kan, Romo? Iya, betul. Ya, betul. Kalau orang artinya hanya kita makin menjebloskan itu orang menjadi orang yang tak bertanggung jawab kan ya? Ya, lalu orang itu pun sebagai pribadi juga tidak bertanggung jawab akhirnya kan terhadap hidupnya sendiri. Iya benar. Oke, makasih Romo. Sama-sama. Romo, ini Ellen. Silahkan Ellen. Nah, cuma mau nambahin langsung dengan Liliana. Kalau kita misalkan kita bantuin orangnya itu take it for granted gitu loh, tapi bukan Katolik. Terus ya kita kalau mau ngikutin Alkitab, kita harus swallow kan. Maksudnya oke, forgive. Kita swallow gitu loh. 7 kali 7 kan perintah Tuhan. Nah, at some point gimana tuh Romo? Aku sebabnya sempat frustasi juga dengan situasi kayak gitu. Maksudnya lama-lama forgive ya kitanya yang terjadi diinjek-injek gitu kan. Nah, tapi terus kan juga ada gimana teruskan dulu. Terus one time aku kayak share with one of Romo yang Romo bule lah gitu loh. Terus dia bilang step out gitu loh. Jadi forget it. Just leave that person alone gitu loh. And just say goodbye and you move on gitu loh. Nah, kalau begitu berarti kita
enggak, I don't know. Satu sisi aku agree, satu sisi aku enggak agree gitu loh. Gimana menurut Romo? Saya kira kamu perlu menambah, saya merasa perlu ditambah sabda yang lain. Ada sabda Yesus yang lain dalam Injil Lukas juga mengatakan begini, kalau orang berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata, gitu kan? Ya enggak? Lalu ya, benar. Kalau dia tidak mau, dia tetap ngeyel, keras hati, bawalah orang lain lagi sebagai saksi mata. Kalau dia masih ngeyel juga, bawalah jemaat untuk menegur. Semakin banyak orang menegur. Kalau tidak mau juga, anggaplah dia sebagai berasal dari yang jahat, tinggalkan. Jadi ada proses yang lain dulu sebelum kamu tinggalkan. Dalam kitab suci, Yesus memberi contoh yang prosesnya begitu. Jadi diingatkan secara personal, diingatkan dengan orang lain yang bisa membantu, diingatkan bersama banyak orang yang bisa membantu. Kalau nggak ada, ya udah kamu tinggalkan. Oke. Kultif Romo, kultif. Aku suka. Aku nggak mau orang Katolik jadi bodoh, Romo. Ya betul, ada proses-prosesnya yang harus. Boleh. Mari Andy, silahkan. Boleh saya komen, Romo. Selamat pagi, Romo. Silahkan. Saya sedikit mau komen tentang Lilianapnya itu. Apa namanya, kalau saya selalu berpikir ya, kita mesti kenal dulu orangnya siapa. Kita sometimes jangan terlalu extraordinary. Saya selalu berpikir, I don't want to be too kind. Biasa aja gitu loh. Istilahnya, biasa aja, nggak usah kayak ada orang yang berbaik hati suka kasih makan gitu ya. Tapi orang itu sebenarnya nggak pernah nanya, nggak pernah minta gitu istilahnya. Kita selalu memberi makan. One point waktu kita butuh bantuan, satu contoh aja gitu, satu butuh bantuan, orang itu nggak berbuat apa-apa, nggak berbuat baik kepada kita. Ya mungkin bisa bilang saya tidak minta kok. Saya pikir-pikir lagi memang benar. Jadi maksudnya saya rasa kita berbuat baik yang sepantasnya dan juga mesti ngerti. Kalau saya lihat sih mesti lihat common sense-nya. Dia apakah teman saya? Saya teman dia, tapi dia apakah teman saya? Gitu loh. Dia teman saya, apakah saya teman dia? Gitu loh. Kadang-kadang dia cuma menggunakan kita gitu loh, bukan teman. Kalau teman namanya teman adalah ya saling bantu. Ya, itu komen saya. Cuma kalau find out itu orang cuma menggunakan kita doang, forget about it. Jadi saya tahu kalau saya akui kalau saya sendiri juga fragile. Saya bisa kecewa. Daripada saya kecewa jadi ini terus jadi susah, jadi buat apa? Ya kan? Mendingan menjauhkan. Kalau buat saya segitu. Terima kasih Andy. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain. Pak Marcel, ada mau sharing atau siapa yang lain? Romo, Susilo. Silakan Pak Susilo. Ini memang secara umum itu baik semuanya, tapi kalau di dalam kenyataan, Romo, itu yang penting kalau menurut saya itu kita boleh bermurah hati, tapi kita harus ada satu kriteria, apakah pemberian kita itu tepat sasaran nggak? Jadi saya minta beberapa kriteria secara umum ya, karena ini sangat spesifik. Kriteria apa di mana orang itu patut untuk memperoleh belas kasihan kita. Karena tanpa kriteria, mau nggak mau kita secara nggak sadar, walau bilang, oh kita berterima mau memberikan sesuatu pada mereka atau membantu mereka, tapi secara di bawah sadar kriteria itu sebenarnya sudah ada di kita. Nggak ada yang 100% nol, kita kasih aja begitu, nggak ada. Nah, kriteria-kriteria ini yang menentukan apa kita akan memberi atau tidak. Gitu, Romo. Jadi, bisa Romo kasih jawaban nggak? Apa kriteria-kriteria yang secara umum ya, yang berada di bawah sadar seseorang itu sehingga aja tergerak untuk memberikan sesuatu pada yang lain. Romo. Terima kasih Om Susilo, pertanyaan yang baik sekali. Saya akan bercerita pengalaman kami di sini membantu. Jadi begini kriteria. Di sini ada yang namanya proyek bedah rumah
dari paroki, dari parish di dekat gereja saya ini. Jadi parish itu mengumpulkan uang dari donasi umat-umat untuk membedah rumah orang. Tidak hanya orang Katolik, tapi semua orang di lingkungan parish. Apa kriterianya yang dibedah rumah? Satu, kriterianya bahwa orang itu secara finansial tidak memiliki akses kepada kesehatan, makan sehari-hari, dan untuk hidup. Jadi kebutuhan ekonomi yang paling dasar, makan, tinggal, dan kesehatan. Itu pertama yang kami lakukan di sini. Pertama itu. Jadi makan, tinggal, dan kesehatan. Lalu rumahnya dibedah, dibantu sungguh-sungguh oleh gereja. Bukan hanya Katolik, tapi semua orang, Islam juga dibantu. Itu sudah, sampai setahun ini, paroki di tetangga seminari ini sudah membedah sekitar 26 rumah. Lalu yang kedua, setelah rumahnya dibedah, lalu yang kedua yaitu yang dinamakan society capital. Orang itu diberi kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan program apa? Programnya lucu. Memberi mentok atau memberi itik, ya, angsa. Diberi 3 angsanya. Cewek, cowok, cewek. Agar apa? Agar beternak dia, dilatih beternak gitu. Dilatih. Lalu usahanya dalam 3 bulan itu sudah beternak. Lalu bisa dijual dan dia punya penghasilan tambahan. Tapi tidak semuanya berhasil. Paroki parish ini memberi 50 angsa kepada orang, malah disembelih sama orangnya, ya. Ada yang disembelih, ada yang lari, ada yang dicuri. Jadi memang sih nggak mudah memberi bantuan kepada orang miskin itu. Ada yang, ya itu tadi take it for granted, malah hilang, katanya hilang, padahal dijual, nggak tahu. Tapi bahwa itu usaha-usaha yang dilakukan. Satu kriterianya yaitu tadi, apakah orang ini sungguh-sungguh miskin, nggak punya makan, nggak punya rumah, nggak punya kesehatan. Kalau punya dibantu untuk lebih bisa menaikkan taraf hidupnya. Kalau sudah bisa lalu diberi kemampuan untuk bisa punya kemampuan bekerja sendiri. Itu yang terjadi di tempat kami begitu Om, di paroki-paroki. Lalu ya sekarang saya bisa serahkan kepada Anda masing-masing. Kalau memang orang itu tidak punya kemampuan dalam finansial ya sudah diberi begitu saja. Tapi kalau dia punya, pasti ada dinas tertentu dari pemerintah yang empowerment dia untuk bisa lebih hidupnya. Itu Om Susilo ya dari cerita saya. Terima kasih. Ya, makasih Romo. Ya. Silakan teman-teman yang lain. Apa ada yang masih mau sharing atau bertanya juga boleh. Silakan. Saya boleh mau tambahkan sedikit tadi dari inputnya teman-teman ya. Kalau menolong atau bermurah hati gitu ya, kalau kita nggak mau kecewa atau apa, ya pokoknya kalau menolong nggak usah mengharapkan apa-apa kembalinya. Misalnya menolong orang si A, si B, si C, bahwa suatu hari kalau kita lagi perlu, dia akan menolong, nggak usah diharapkan. Karena kalau Tuhan juga akan bisa kirim orang lain kok untuk menolong. Jadi kalau kita nggak mengharapkan apa-apa, kita nggak akan pernah kecewa. Ya, itu aja. Terima kasih Marcella. Masih kan, Romo menjawab. Ya, Om. Itu kita harus bedakan ya berkat kalian dengan pendapat Marcella itu. Kita mesti membedakan antara charity sama justice. Kalau charity yang dibilang kasih makan udah. Gitu. Tetapi kita harus menolong seseorang agar dia bisa menolong dirinya sendiri. Yang seperti yang Romo katakan itu adalah justice. Jadi kalau charity itu bisa, ya oke lah, saya juga setuju dengan you. Misalnya setiap minggu kita ada free soup atau memberi baju, ya it's okay. But apakah mereka itu, pemberian kita itu akan memberikan supaya kita menolong, supaya dia bisa menolong diri sendiri, dan mungkin menolong orang lain. Nah, that is charity. Itu yang saya bedakan, Romo. Ya, charity sama justice. Ya. Dalam bahasa kita ada 2 dalam bahasa gereja, yaitu seperti Marcella tadi katakan, yaitu menolong dengan kemurahan hati. Itu caritas, cinta kasih. Ya sudah, aku nolong, enggak aku pikirkan, gitu ya. Yang kedua, menolong dalam soal pemberdayaan yang Om Susilo katakan, ya, memberdayakan itu tingkat berikutnya.
bagaimana buat orang lain, orang yang kita tolong itu mampu berdiri sendiri. Itu yang kedua tarafnya. Betul dua-duanya. Terima kasih Om Susilo dan Marcella. Silakan teman-teman yang lain. Kita masih punya waktu beberapa menit sebelum kita mau tutup. Lucy, kalau nggak ada yang share, aku share sedikit. Iya, Romo, mungkin dari tadi yang share kebanyakan pemberiannya itu dalam material mungkin ya. Jadi aku cuman mau bilang dan mungkin juga mengingatkan selama ini yang aku berikan terutama waktu ya. Karena aku ingat kalau di sini kita ngingatnya 3 T's ya, huruf T, time, treasure, and sampai lupa apa satu lagi. Talent kali, Iya, talent, iya betul. Iya, jadi aku cuman mau bilang itu dan selama ini pelayanan aku lebih ke arah time, talent, ya time and talent ya. Jadi cuman mau mengingatkan mungkin pemberian itu bermurah hati, tidak hanya apalagi untuk kerja melayani Tuhan ya, Romo, di ladang Tuhan. Itu time aku sendiri merasakan susah. Ya, consume a lot of time ya. Iya, takes a lot of time. Tapi dengan pengalaman aku sendiri itu amazing ya. Memang kita maksudnya aku kasih time sebisa-bisa aku untuk melayani. Itu jawaban Tuhan itu amazing. Aku speechless ya apa yang Tuhan berikan kepada aku kembalinya. Begitu aja Romo, saya mau selain sharing saya juga mau mengingatkan talent juga, apalagi kalau yang punya talent ya, punya gift-nya itu sendiri sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau enggak dan entah umat tuh aware apa enggak, talent tuh kalau enggak diberikan enggak ada artinya ya Romo ya. Kayak seperti orang kita bisa, let's say bisa bernyanyi, tapi kalau kita enggak bernyanyi ya enggak ada artinya. Ya gitu aja Romo sharingnya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih atas sharing yang sangat bagus sekali. Jadi para saudara jangan berpikir bahwa generosity itu hanya soal finance gitu ya, soal materi. Tidak, tapi itu tadi generosity kita itu bisa tadi waktu, memberikan waktu yang banyak sekali untuk orang lain. Untuk orang yang mau mendengarkan orang itu mahal harganya kan. Mau mendengarkan orang itu sangat mahal harganya. Kita menjadi tempat sampah orang lain itu mahal harganya ya, dibayar harusnya nih. Ya, mahal harganya mau mendengarkan orang lain di telepon berlama-lama, mendengarkan orang hanya berkeluh itu, itu sangat luar biasa sekali. Saya punya teman satu Romo di sini, tugasnya itu adalah membantu persoalan perkawinan. Setiap hari Rebo, dia didatangi 2 keluarga dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan setiap hari Rebo Romo ini, saya bilang itu kadang-kadang dia mengeluh pada saya, Romo galeh kita ini ya, jadi Romo udah tidak nikah, tapi kalau umatnya punya persoalan datang pada kita, kalau seneng-seneng nggak datang pada kita gitu ya. Saya bilang, wah kamu itu punya keutamaan time gitu, dan telinga gitu, time and telinga gitu, mendengarkan itu luar biasa sekali, punya waktu untuk mendengarkan. Sampai lumer-lumer ya Romo kupingnya ya. Mendengarkannya. Dan dia memang tugas dia, karena dia bagian urusan hukum perkawinan di dalam gereja. Dia bertugas mendengarkan. Setiap hari Rebo datang di tempat kami. Pasti kalau datang kan suami istri berkelahi kayak apalah macam-macam itu ya. Sampai kadang-kadang kita yang di luar itu kedengaran mereka bertempur gitu ya di kamar konseling gitu ya. Terus saya bilang sama frater, tuh lihat tuh, makanya enggak usah menikah, saya bilang kayak gitu. Itu ya. Aduh, aku kangen sekali ngedengar ketawanya Romo yang gitu ya.
makanya kata-kata nggak usah menikah gitu ya. Menikah itu enak gitu ya tuh, nggak ada enaknya. Menikah itu enaknya hanya 5%, coba tuh, sisanya 95% enak sekali. Oh my goodness. Ya, itulah yang terjadi. Ya itu time, lalu talent, ya kemampuan kita bagikan kepada orang lain. Tidak hanya dalam bentuk finansial. Kalau kemudian baru kita punya lebih, lalu ya baru treasure, baru keuangan yang kita berikan. Jadi terima kasih banyak poinnya tadi. Tante Swan mau tambah sharing kayaknya nih ya? Enggak. Jangan sharing persoalan di sini ya, saya bukan anggota urusan perkawinan. Oke, Romo. Teman-teman, apakah ada yang masih mau sharing? Kalau enggak, kita akan tutup acara hari ini. Tapi kalau ada yang masih mau sharing, dipersilakan satu orang lagi, mungkin masih ada waktu. Apakah ada? Biar saya aja. Silakan Pak Marcel. Selamat sore semua, selamat pagi untuk Romo dan teman-teman yang di sana. Ya tadi kalau ditanya mengenai kenapa kita berbagi, saya juga senang nih ditanya seperti itu. Saya udah lupa kenapa kita berbagi. Sekarang diingatkan lagi kenapa kita berbagi. Kalau berbagi dan kemudian kita nggak mengingat lagi apa yang kita sudah bagi, sangat baik ya. Saya juga baru terima sih saya nggak ingat dulu pernah 20-30 tahun lalu pernah membantu seseorang dan kemudian tadi kemarin saya kira saya terima cek $100 yang saya sudah nggak ingat apa itu gitu. Ya memang kalau berbagi ya kita biasanya mendapat kelebihan. Saya ingat bahwa kalau kita seperti kalau gelas penuh dengan air, ya seperti apa yang kita punya juga penuh. Dan kemudian kalau kita tidak bagikan tetap penuh kan, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi katanya gelasnya harus dikosongi dulu untuk bisa mendapatkan lebih banyak. Katanya itu spiritual hukum spiritual mengenai berbagi. Kemarin maksudnya bulan-bulan ini juga saya sedang bertempur nih mengenai ini sebetulnya Romo. Saya tinggal di depan rumah saya di depan taman yang besar. Kemudian ada homeless punya mobil, dia sering sekali parkir di depan rumah saya. Gitu. Saya agak jengkel juga kan karena parkir di depan rumah yang terus sudah gitu banyak macam-macam barang gitu di depan di belakang mobilnya gitu. Terus saya ingat beberapa hari lalu saya berpikir nggak apa-apa lah nanti pokoknya kalau Natal ini saya mau berbagi, kalau dia datang saya mau berikan dia, mungkin dia susah mandi, susah apa gitu, saya mau berikan dia anggota untuk 24 hours fitness supaya dia bisa mandi dan sebagainya begitu. Ini di dalam pikiran saya gitu, sedang bertempur mengenai hal tersebut. Gitu. Jadi ya memang saya kira berbagi sesuatu yang baik dan terutama saya juga sangat angkat topi untuk Wikicu nih, yang teman-teman yang sudah menyumbangkan waktunya untuk program-program yang sangat bagus ini, itu sesuatu yang saya kira yang sangat baik. Jadi sudah menyumbang dan kita nggak perlu tahu dan ini suatu kesempatan. Kadang-kadang kita kan kalau mau menyumbang juga belum tentu kan punya kesempatan untuk bisa menyumbang. Seperti tadi yang saya apakah saya akan punya kesempatan untuk menyumbang untuk tadi orang homeless yang membutuhkan tersebut atau
enggak, karena beberapa hari ini nih dia nggak kelihatan muncul di sini gitu. Jadi kalau ada kesempatan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ini sesuatu yang saya kira secara spiritual sangat baik. Itu Romo dari sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Om Marcel. Ya, memang saya setuju bahwa itu tadi ya. Kalau itu spiritualitas orang Indonesia juga. Air itu mengalir, jadi ya kalau tidak dialirkan ya kita nggak dapat lagi gitu kan. Makanya harus dibagikan, dialirkan. Itu kata dulu kakek saya juga bilang gitu. Kamu itu kalau gelasmu tidak pernah kamu tumpahkan ya kamu nggak akan diisi lagi airnya. Maka ya diberikan agar kosong dan diberi lagi. Dan saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini dengan tema yang sangat baik ini membantu Anda untuk berefleksi sebelum memasuki Natal. Allah itu begitu baiknya kepada kita sampai dia memberikan anaknya, itu begitu luar biasa Tuhan itu ya, anak yang tunggal. Nanti kalau Anda membaca bacaan malam Natal dan bacaan sudahnya, begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, yang akan segera kita rayakan dalam masa Natal. Saya kira Natal, salah spirit dari Natal adalah generosity. Generosity Allah yang luar biasa dan akan kita tiru kebaikan hatinya itu. Makanya tema ini ditempatkan persis 4 hari sebelum Natal. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderatornya. Mari. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Marcel, Ellen, Liliana, Ocel, Susan, dan Pak Andy, yang hari ini udah berbagi bagi kita. Terima kasih banyak kepada Romo Galih yang sudah memberikan perenungan-perenungan sebelum Natal. Dan teman-teman, seperti yang tadi Romo Galih bilang, di Indonesia, Keuskupan Purwokerto butuh bantuan dari kita. So, marilah kita lebih bermurah hati dalam kesempatan Natal ini. Kita akan akhiri acara hari ini dan kita akan ketemu lagi dengan Romo di acara sesi berikut tanggal 3 Januari, teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak Romo Galih semuanya. Dan Merry Christmas teman-teman. Romo minta tolong tutup dengan doa penutup dan berkat. Ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum saya lupa, selamat menyiapkan Natal bagi Anda semuanya. Saya juga mau liburan, gitu ya, liburan karena para frater libur ini. Tapi kami nggak pergi kemana-mana. Fraternya biar libur. Sudah bosan saya lihat frater 100 setiap hari nih, biar mereka pergi. Romo, libur ke Atlanta, Romo, tengok aku. Nanti aku tengok Liliana dalam mimpi dan dalam doa gitu ya. Iya, terima kasih Romo. Baik, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia sehingga Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal kepada kami dalam wujud manusia yang akan segera kami rayakan dalam perayaan Natal. Meskipun Natal kali ini sungguh-sungguh berbeda karena adanya pandemi, namun kami percaya bahwa berkat-Mu tetap sama, tidak berubah, bahkan lebih banyak kami dapatkan di masa-masa sulit seperti ini. Semoga berkat yang melimpah ini juga kami salurkan kepada orang lain dalam generosity kami kepada orang-orang di sekitar kami. Entah dalam bentuk apapun, dalam talenta kami yang kami sumbangkan, waktu yang kami berikan, dan bentuk material yang kami berikan kepada sesama. Semoga ini semuanya menjadi semangat Natal yang hendak kami rayakan, sehingga kami dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup ini. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kamu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih Romo. 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 Sama. Terima kasih Romo. Terima kasih semua panitia. Mayo, Ocel. Merry Christmas, Romo. Selamat Natal, Romo. Natal. Merry Christmas. Sudah akhir videonya ya.